مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah murid-muridku, anak-anakku kelas 6. Apa kabar kalian di rumah? Harap kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu pada pagi hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang pelajaran fikih, yaitu dengan subtema hewan yang halal. Aduh, tulisannya kurang jelas ya, tapi nggak apa-apa. Baik, silakan bukunya dibuka. Baik, kemarin kita sudah membahas tentang berbagai macam pembagian hewan yang halal, dan kita sudah membahas tentang bagaimana kita melihat bahwa kenapa hewan itu dihalalkan. Kemarin poin-poinnya sudah Pak Wahab jelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang tata cara penyembelihan hewan. Nah, pertama yaitu syarat-syarat penyembelihan hewan, yaitu sebagai berikut. Penyembelih harus beragama Islam. Jadi penyembelih itu artinya orang yang memotong. Nah, orang yang memotong atau penyembelih harus beragama Islam dan mengerti tata cara menyembelih sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi orang untuk menyembelih hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam tidak boleh sembarangan. Yaitu yang paling pertama adalah orang yang memegang alat sembelih atau orang yang memotong hewan harus yang beragama Islam dan dia mengerti tata cara. Tata cara artinya cara-cara menyembelih yang baik, yang sesuai dengan ajaran Islam. Oke, baik, kita ke bawah. Syarat-syarat penyembelihan hewan yang kedua yaitu hewan yang disembelih merupakan halal, baik halal zatnya maupun cara memperolehnya, bukan hasil mencuri atau menipu. Nah, jadi hewan yang boleh disembelih merupakan hewan yang halal. Hewan yang halal kita sudah membahas beberapa bagian hewan yang halal seperti sapi, kambing, dan ayam. Harus disembelih dengan melafazkan bismillah. Caranya gitu. Baik halal zatnya, jadi hewan yang halal zatnya seperti kambing, sapi, ayam. Atau maupun cara memperolehnya, misalnya kambing cara memperolehnya adalah dengan cara dibeli, sapi dengan cara dibeli, ada pula yang dikurbankan. Nah, itu cara memperolehnya yang baik, bukan menyembelih hewan hasil curian atau menipu. Oke, yang selanjutnya alat penyembelih. Alat penyembelih itu seperti pisau, parang, atau golok harus tajam agar dapat mempercepat proses kematian hewan tersebut dan hewannya tidak terlalu menderita sewaktu disembelih. Jadi alat penyembelih pisau itu harus diasah dulu ya, ditajamin gitu. Biar ketika kita menyembelih hewan itu nggak ngerasa kesakitan, langsung langsung apa istilahnya, langsung nyawanya hilang gitu. Jadi dia nggak sampai berontak kesakitan gitu kan, langsung hilang gitulah. Nah, seperti itu ya. Lanjut, tujuan penyembelih semata-mata untuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang syarat penyembelihan hewan yang selanjutnya yaitu kita menyembelih hewan itu semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah. Arti ridho adalah Allah meridhoi, Allah merelakan apa yang kita makan dari kurban tersebut atau dari hewan tersebut adalah sebuah kebaikan karena diridhoi oleh Allah. Kalau yang tidak diridhoi oleh Allah pasti bukan sebuah kebaikan. Baik, kita next. Tata cara penyembelihan hewan yaitu sebagai berikut. Sekarang tata cara ya, tadi syarat. Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam.
Semakin tajam pisaunya akan semakin baik agar hewan yang disembelih tidak tersiksa. Seperti yang tadi Pohop jelaskan, maka yang terkait tadi, kalau kita menggunakan pisau yang kurang tajam, ketika kita menggorok atau menyembelih hewan, dia maka akan tersakiti gitu. Jadi dia akan tersakiti, jadi dia ada rasa berontak-berontak gitu kan. Nah, kalau memakai pisau yang tajam sekali ini, dia langsung hilang nyawanya, naik. Jadi nyawa dia tersenyum, naiknya. Aku dipotong, tapi aku tidak tersakiti. Wah, kayak gitu. Tapi kalau dipotong dengan pisau yang tajam, pas naik nyawanya, wah, aku dipotong tapi merasa tersakiti, jadi sakit lah gitu. Nah, yang B, baiknya tidak mengasah pisau yang akan digunakan untuk menyembelih di hadapan hewan yang akan disembelih. Nah, paham ya? Jadi ketika kita ngasah pisau artinya menajamkan pisau. Jangan di depan sapi. Ada sapi lagi diikat, kita ngasah gitu kan, seakan-akan nakutin dia. Ayo lo, ntar disembelih. Ayo lo, ntar disembelih. Ah, nggak boleh seperti itu. Nah, karena hewan juga ketika melihat seperti itu dia akan merasa takut ketika kita mengasah di depan dia. Makanya banyak hewan yang sebelum disembelih dia udah kabur tuh, sapi-sapi biasanya di kurban itu kabur. Ketika kenapa? Karena ditakut-takutin. Ayo. Gitu ya. Jadi kita harus punya adab yang baik ketika kita menyembelih, yaitu sama kita harus menenangkan hewan tersebut, tidak boleh membuat takut-takut. C. Tata cara penyembelihan yaitu dengan menghadapkan hewan ke kiblat. Jadi di mana arah kiblat kita hadapkan badannya ke arah kiblat. D. Membaringkan hewan di atas lambung sisi kiri. Ya, ini paham ya, membaringkan hewan di atas sisi kiri. E. Membaca basmalah saat akan menyembelih. Jadi ketika kita mau menyembelih hewan, maka kita membaca basmalah. Jadi segala sesuatu itu harus diawali dengan basmalah. F. Menyembelih dengan cepat supaya meringankan penderitaan hewan yang disembelih. Jadi kalau bisa menyembelih hewan itu dengan cepat ya. Jadi kalau kalian melihat orang yang kurban itu biasanya dipotongnya cepat. Nah, nggak lama, yaitu dengan tujuan agar hewan itu tidak merasa tersakiti. G. Memastikan pada bagian kerongkongan, tenggorokan atau dua urat leher itu telah terpotong dengan pasti. Jadi harus memastikan bahwa kerongkongan kan di tenggorokan itu ada urat lehernya biasa. Ketika itu udah terputus, maka biasanya tersemburlah darahnya keluar itu. Nah, kalau kalian pernah melihat hewan dipotong itu agak ngeri ya. Maka ketika memotong harus melihat ada urat leher itu telah terpotong. Dilarang mematahkan leher sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Nah ini, jangan hewan ketika dipotong ini hewan kok nggak mati-mati ya, gitu. Gara-gara pakai apa namanya, pakai pisaunya kayak gini nih, nggak tajam. Nah, ketika nggak tajam langsung lehernya dipatahin, ya nggak boleh. Harus memakai penyembelihan yang baik dengan pisau yang tajam. Usahakan dia benar-benar mati sehingga dia tidak merasa kesakitan. Oke, kita next. Oke, baik, sekian dari Powahap. Powahap harap apa yang Powahap jelaskan bisa kalian pahami. Dan Powahap harap juga semoga cita-cita kalian tercapai dan terkabulkan. Amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini tidak ada tugas dari Powahap. Insya Allah mulai pertemuan besok Powahap akan memberikan beberapa tugas. Baik, sekian dari Powahap. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.